Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan seri perkuliahan Sistem Pakar. Kali ini akan dibahas mengenai algoritma forward chaining dan backward chaining pada penalaran dalam sistem pakar. Sebelumnya, kita refresh kembali mengenai pengertian dari algoritma. Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis mengenai penyelesaian sebuah masalah yang disusun secara sistematis. Struktur dasar dari algoritma itu ada tiga. Yang pertama adalah sekuen atau runtun, di mana jika misalnya algoritma itu terdiri dari satu atau lebih instruksi, maka tiap instruksi ini dikerjakan secara berurutan. Nah, urutan instruksi ini menentukan keadaan akhir dari algoritma. Bila urutannya dirubah, maka hasil akhirnya pun bisa berubah. Yang kedua adalah dari struktur dasar algoritma adalah pemilihan atau selection. Ada kalanya sebuah instruksi itu dikerjakan jika memenuhi kondisi tertentu atau kondisi tertentu dipenuhi. Biasanya kita menggunakan rule if, then, else. Struktur dasar algoritma yang terakhir adalah pengulangan atau repetition. Biasanya kita gunakan aturan for, do, repeat until, ataupun while do. Nah, algoritma dalam sistem pakar berperan sangat penting. Dia merupakan inti dari sistem pakar. Nah, algoritma dalam sistem pakar ini mempunyai ciri khas tertentu, yaitu diperlukan sebuah mekanisme inferensi. Mekanisme inferensi itu apa? Suatu algoritma yang tidak bergantung pada suatu masalah tertentu yang akan digunakan untuk menentukan kesimpulan-kesimpulan atau untuk menjalankan tindakan-tindakan based on atau menggunakan knowledge base. Sehingga mekanisme inferensi ini bertujuan mencari jawaban dari beberapa kira. Nah, mekanisme inferensi yang banyak digunakan dalam siskar diantaranya adalah algoritma forward chaining dan backward chaining. Proses algoritma dari forward chaining adalah data drive. Jadi di drive atau dikendalikan based on data. Sedangkan proses algoritma pada backward chaining adalah goal driven. Jadi di drive based on goal atau tujuan. Nah, semuanya ini digunakan untuk proses pencarian dengan kriteria tertentu. Sekarang kita lihat algoritma forward chaining. Algoritma forward chaining adalah sebuah reasoning ketika kita menggunakan mesin inferensi dan bisa secara logis dideskripsikan sebagai aplikasi pengulangan dari sebuah modus ponen. Kita ketahui modus ponen adalah suatu set aturan inferensi dan argumen yang valid. Nah, algoritma forward chaining ini dimulai based on data yang tersedia dan kita gunakan aturan-aturan inferensi untuk mendapatkan data yang lain atau sampai diperoleh sasaran atau kesimpulan. Dalil hipotesa atau klausanya biasanya kita gunakan if then, dan algoritma forward chaining ini digunakan untuk perencanaan, pemantauan, kendali, dan aplikasi interpret. Ini adalah algoritma forward chaining. Jadi, kita lihat bahwa dalam forward chaining ini kita gunakan strategi sistem pakar untuk menjawab pertanyaan apa yang bisa terjadi selanjutnya. Jadi, nah berdasarkan apa? Serangkaian fakta-fakta yang ada, kemudian kita aplikasikan rule, aturannya, diperoleh decision 1, 2, dan kemudian kita lakukan proses pertimbangan melalui sebuah aturan yang lainnya atau kita sortir sebelum diperoleh decision yang terakhir. Nah, decision terakhir ini digunakan atau diperoleh dengan cara mencari strategi tertentu sehingga diperoleh hasil atau kesimpulan yang paling sesuai. Ini adalah contoh algoritma forward chaining. Misalkan, ada sebuah preposisi seperti ini, jika hotspot muncul di area hutan gambut kering, maka hotspot tersebut menjadi indikator kebakaran areal hutan. Nah, jika areal hutan gambut itu memiliki kandungan bahan organik yang rendah, maka areal hutan gambut ini dikatakan kering.
Maka dengan forward chaining diperoleh seperti ini, areal hutan gambut itu rendah kandungan bahan organiknya. Karena itu, areal hutan gambut kering dan karena hotspot muncul di areal hutan gambut menjadi indikator kebakaran areal hutan. Nah, bagaimana bisa diperoleh hal ini? Dengan proses reasoning atau penalaran seperti ini. Pertama, ada masalah dengan munculnya hotspot. Kemudian diuji areal hutan gambutnya. Nah, terbukti misalnya areal hutan gambut itu rendah kandungan bahan organiknya. Jika itu masalahnya, maka hotspot yang muncul pada areal hutan gambut tersebut akan menjadi indikator kebakaran areal hutan. Karena itu, masalahnya adalah hotspot menjadi indikator kebakaran areal hutan dikarenakan rendahnya kandungan bahan organik pada areal hutan gambut. Selanjutnya kita lihat algoritma yang kedua adalah algoritma backward chaining. Backward chaining adalah bentuk penalaran yang dikendalikan oleh tujuan atau goal. Bekerjanya mundur dari query-nya dan melakukan query untuk fakta-fakta baru. Algoritma diarahkan oleh tujuannya, jadi rule-rule-nya itu bisa diterapkan yang dibutuhkan saja untuk meraih goal. Biasanya digunakan untuk proses pengklasifikasian atau diagnosis. Berikut adalah algoritma dari backward chaining. Jadi, algoritma backward chaining ini adalah kita atau sistem pakar diharuskan menemukan jawaban untuk pertanyaan mengapa ini bisa terjadi. Jadi, atas dasar apa yang terjadi, mesin inferensi ini akan mencoba mencari tahu kondisi mana yang bisa terjadi di masa lalu untuk hasil yang kita inginkan. Jadi, strateginya dengan cara mencari tahu penyebab atau alasannya. Jadi, seperti ini ya. Decision, kita lakukan, mundur ke decision yang kita peroleh sebelumnya dari hasil proses pensortiran, kemudian dimatchingkan dengan rule, nah baru dicocokkan dengan fakta-fakta yang berikut adalah algoritma backward chaining, contohnya masih sama dengan contoh yang tadi ya. Nah, maka dengan backward chaining akan diperoleh kesimpulan seperti ini. Hotspot menjadi indikator areal kebakaran hutan, karena itu hotspot ini pasti muncul di areal hutan gambut kering. Karena itu pasti areal hutan gambut rendah kandungan bahan organiknya. Nah, ini diperoleh dari hasil proses reasoning seperti ini. Oke, bisa Anda ikuti ya. Jika ada pertanyaan, bisa Anda sampaikan di kolom komentar forum kelas. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.